Saya dengar Mahfud sudah mengundurkan diri dan tentu karena dia kalah, udah mengundurkan diri, kalah. Saya sudah dapat berita memberikan izin kepada saya pulang ke Indonesia, dan saya tentu berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno. Ada yang girang dengan mundurnya Bapak Mahfud MD, ada yang bersuka cita, bahkan dia ingin pulang ke Indonesia. Siapa itu? Dia adalah Saifuddin Ibrahim. Kenapa dia senang dengan pengunduran diri Bapak Mahfud MD dari Menko Polhukam? Karena dulu 1 tahun yang lalu saat Saifuddin Ibrahim terkena kasus penghinaan, penistaan agama dan lari ke Amerika, itu ditanggapi oleh Bapak Mahfud MD, bahkan diperintahkan untuk ditangkap, memerintahkan polisi menangkap Saifuddin Ibrahim, bahkan memerintahkan untuk menutup channel dari Saifuddin Ibrahim, sehingga Saifuddin Ibrahim sangat dendam sekali dengan Bapak Mahfud MD, dan dulu pernah berkata bahwa kalau Bapak Mahfud MD ini sudah tidak menjabat lagi atau mengundurkan diri atau apa, maka Saifuddin Ibrahim bilang dia akan pulang. Benarkah dia akan pulang? Coba kita simak beberapa video berikut ini. Substansinya masuk, Pak. Saya kesini ingin menyampaikan 3 hal. Yang inti dari 3 hal itu, saya mohon berhenti menjadi menteri. Saya tulis dalam surat ini, isinya 3 paragraf pendek-pendek. 1, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dulu 23 Oktober 2019 mengangkat saya dengan penuh penghormatan. Saya sangat dihormati dan saya sangat menghormati Bapak waktu itu. Bapak percaya kepada saya dan saya merasa bahwa saya bisa membangun kepercayaan itu. Dan alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas itu. Yang kedua, karena saya sekarang ini ikut kontestasi politik untuk Pilpres dan saya ingin mengambil estafet kepemimpinan untuk memperjuangkan itu, tentu saya merasa perlu mohon berhenti kepada Bapak agar saya bisa bekerja lebih enak di dalam proses kontestasi ini. Lalu yang ketiga, saya minta maaf kalau selama saya membantu Bapak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, jadi Bapak Mahfud MD memang sudah mengatakan beliau akhirnya memilih mengundurkan diri, karena kita tahu bahwa Bapak Mahfud MD memang menjadi rival, ya, berkontestan dengan putra Bapak Jokowi yaitu Gibran, di mana Bapak Mahfud MD berpasangan dengan Bapak Ganjar di nomor 3. Kemudian ada Bapak Prabowo dan Gibran nomor 2, dan Bapak Anies dengan Bapak Muhaimin di nomor 1. Sehingga memang Bapak Mahfud MD mengambil langkah yang supaya tidak, ya, karena saling bersaing kan, jadi tidak enak kalau duduk di pemerintahan, akhirnya memilih mundur. Nah, saat beliau mundur ini ada yang kegirangan ini, siapa lagi kalau bukan si Saifuddin Ibrahim, penghina Islam yang sekarang kabur di Amerika. Konon katanya beberapa polisi pun tidak bisa menjangkau si Saifuddin Ibrahim ini. Bahkan Saifuddin Ibrahim koar-koar dulu pernah ada polisi yang mendatanginya, itu pun tidak diapa-apakan. Bahkan kabarnya Saifuddin Ibrahim sekarang sudah mengantongi izin tinggal di Amerika sebagai orang yang dilindungi, mendapatkan suaka di sana. Yang jelas kabar bahwa Bapak Mahfud MD ini mengundurkan diri membuat Saifuddin Ibrahim ingin pulang. Bahkan dia ngomong ada izin, dia sudah mendapatkan izin untuk pulang. Gak tahu siapa yang mengasih izin ini, ya.
Coba kita lihat ini perkataan dari si Saifuddin Ibrahim ini. Dia mengatakan dia mendapat izin dari siapa pulang? Karena dia ini adalah seorang buronan yang saat ini memang belum ditangkap, belum diadili karena penistaan agamanya itu. Karena dia menghendaki untuk menghapus 300 ayat Al-Quran, dan itu dianggap sebuah penistaan, dan dia melarikan diri ke Amerika. Coba kita perhatikan videonya ya. Saya dengar Mahfud sudah mengundurkan diri, dan tentu karena dia kalah, udah mengundurkan diri, kalah. Saya sudah dapat berita memberikan izin kepada saya pulang ke Indonesia, dan saya tentu berterima kasih. Saya sudah dapat berita memberikan izin kepada saya pulang ke Indonesia, dan saya tentu berterima kasih. Ya, dia mengatakan sudah mendengar kemunduran Bapak Mahfud MD dan dia sudah mendapatkan izin katanya. Nggak tahu ini izin dari siapa ini yang memberikan dia mau pulang dan mendapatkan izin, karena dia nih statusnya sampai sekarang masih buronan ya. Masih dicari-cari polisi karena pasal penghinaan. Jadi kalau ada yang menjamin dia pulang ke Indonesia, bahkan dia mengatakan sudah mendapatkan izin, nah ini harus diperjelas ini siapa yang memberikan dia izin. Atau beranikah dia memang berani pulang ke Indonesia? Dengan kekalahan Anies juga menolong saya untuk merasa bangga untuk pulang ke Indonesia. Ya, dia mengatakan memang dia nggak suka dengan Anies ya. Dia mengatakan Anies kalah, saya pulang. Bapak Mahfud MD mengundurkan diri, saya pulang. Dan ternyata dia ini gembar-gembornya seperti itu ya. Dan sesuai dengan penghitungan rel KPU yang sampai hari ini masih dalam tahap perhitungan yang sudah di atas 50%, memang suara Bapak Anies ini nomor 1 kalah dengan nomor 2. Dan Bapak Mahfud MD pun juga kalah yang berpasangan dengan Bapak Ganjar. Saya akan pulang, saudara-saudara. Jadi apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim memang mengharapkan Bapak Mahfud itu kalah. Supaya apa? Supaya dia bisa pulang. Bahkan dia mengatakan tadi ada yang sudah mengizinkan dia pulang. Saya dengar Mahfud sudah mengundurkan diri, dan tentu karena dia kalah, udah mengundurkan diri, kalah. Saya sudah dapat berita memberikan izin kepada saya pulang ke Indonesia. Karena Bapak Mahfud kalah, akhirnya dia ada yang memberikan izin, dia mau pulang ke Indonesia. Sekali lagi, siapa yang ngasih izin? Karena dia ini masih buronan. Berani nggak dia pulang? Atau ini hanya koar-koar saja dia? Dia mengatakan koar-koar di sana, tapi sebetulnya dia takut untuk pulang. Pengunduran diri Bapak Mahfud MD itu sebuah berita baik bagi dirinya. Bahkan dia merasa tidak ada yang membahayakan lagi. Karena apa? Karena dulu yang sangat getol ingin menangkap itu adalah Bapak Mahfud MD. Apalagi beliau adalah waktu itu masih seorang Menko Polhukam ya. Jadi kalau dia macam-macam bisa diperintahkan ditangkap. Dia kabur ke Amerika dan sampai hari ini belum ditangkap, belum bisa ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan polisi Indonesia. Dan rencananya Saifuddin Ibrahim akan pulang. Coba kita ke flashback ke masa lalu, bagaimana perseteruan antara Saifuddin Ibrahim ini dengan Bapak Mahfud MD waktu itu ya. Penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya, ayo kita carok, nanti matilah. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666, tidak boleh dikurangi. Berapa yang disuruh cabut? 3.300 gitu, 300 misalnya. Itu berarti penistaan. Saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran
itu harus dihapuskan. Ya, Anda mengatakan penistaan apa? Ya, penistaan meminta ayat 300 dihapuskan itu sudah melebihi penistaan. Jangankan 300, satu ayat pun kalau Anda mau menghapus dari Al-Quran, Anda akan berhadapan dengan muslim seluruh dunia. Apalagi 300. Karena apa? Di dalam video-videonya dia mengatakan Al-Quran itu mengajarkan kekerasan. 300 ayat itu, katanya Saifuddin, itu isinya adalah kekerasan yang tidak pantas diajarkan kepada anak-anak dan juga kepada umat muslim, dan disuruh menghapus di dunia pendidikan, madrasah, sekolahan dan sebagainya, tidak boleh diajarkan ayat-ayat ini. Bahkan lebih baik 300 ayat itu dihapus dari Al-Quran, itu kata Saifuddin Ibrahim. Maka ucapan dia ini akhirnya membuat gaduh. Waktu itu akhirnya pemerintah Indonesia termasuk Bapak Mahfud MD perintahkan untuk menangkap si Saifuddin Ibrahim ini. Jangan pernah masuk ke wilayah kamar kami, karena kalau ini Anda lakukan, Anda tidak hanya menyakiti kami umat Islam, tetapi menyakiti bangsa Indonesia. Maka berhati-hatilah di dalam berpendapat. Bapak Gus Miftah juga ikut andil komen menanggapi si Saifuddin Ibrahim ini. Gus Miftah mengatakan nggak usah ngurusi Islam, apalagi masuk ke kamar-kamar Islam, membahas Al-Quran, apalagi meminta 300 ayat dihapuskan. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Haleluya. Nah itu, jadi itu cuplikan perseteruan antara Saifuddin Ibrahim dengan Bapak Mahfud MD, karena akhirnya Bapak Mahfud MD memerintahkan si Saifuddin Ibrahim ini untuk ditangkap. Dan memang akhirnya kalau Saifuddin Ibrahim kabur ke Amerika, dan gembor-gembor di sana dia mengatakan nanti kalau Bapak Mahfud MD ini sudah nggak menjabat lagi dia mau pulang. Dan sekarang dia mendengar Bapak Mahfud MD ini sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, makanya dia mau pulang katanya. Apakah ini betul dia akan pulang atau hanya omong kosong saja? Kita tunggu saja kebenarannya. Karena mulut orang satu ini sudah kelewatan, sering menghina, menghujat, jadi sudah tidak ada lagi mulut yang baik. Ucapan-ucapannya dia juga penuh dengan dusta. Saifuddin Ibrahim ini memang sudah menebar kebencian, ya, menebar kebencian, mengadu domba, bahkan menyerukan untuk menuduh 300 ayat Al-Quran itu mengajarkan kekerasan yang harus dihapuskan. Itu sudah kelewatan banget. Ngeremak sampean. Tuh. Sampean bagaimana? Kok bisa begitu sampean? Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bukan tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya. Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Gombal, sanggup menghadapi hukuman, bahkan hukuman mati sekalipun, tetapi pengecut, lari ke luar negeri terbirit-birit. Jadi antara ucapan dan tindakan orang satu ini sudah tidak konsekuen. Kita sudah nggak usah mempercayai ucapan orang model seperti ini. Ngomong berani mati, berani ditangkap, tetapi dia juga kabur, bahkan meninggalkan anak istrinya, karena waktu itu istrinya ikut ke Amerika dan istrinya tidak betah di sana. Istrinya akhirnya melarikan diri pulang. Kenapa? Saifuddin di Amerika kerjanya nguli, rosokan, mengumpulkan botol-botol bekas untuk dipakai untuk makan itu. Hidupnya juga ditampung ditampung oleh teman-temannya dari rumah ke rumah. Siapa yang berbelas kasihan kepada dia, menyediakan tempatnya untuk menampung dia. Sementara dia tidak punya kerjaan di sana. Sebagai pendeta juga tidak, penginjil juga tidak, hanya keluar-keluar di YouTube. Karena dia juga sebetulnya bukan seorang pendeta.
Karena apa? Karena pendeta Joshua Tewu pernah mengatakan bahwa Saifuddin itu tidak pernah dilantik menjadi pendeta, tidak pernah dilantik menjadi pendeta, tidak pernah belajar sekolah Alkitab. Jadi sebetulnya ilmu kristologi dia juga tidak ada apa-apanya, hanya modal ngomong besar, membandingkan antara hadis Al-Quran dengan Alkitab dia, tetapi dengan tafsir yang ngawur, tafsir yang seenak udelnya saja, ya. Jadi itu adalah ucapan dari Saifuddin Ibrahim sang penghujat yang bersukacita mendengar Bapak Mahfud MD mundur, bahkan dia akan rencana pulang. Kita saksikan saja kebenaran dari ucapan orang satu ini. Apa benar dia akan mau pulang atau hanya omong doang? Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.